PKS mengusung Pak Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Tentu saja dalam konteks pemilihan cagup dan cawagup, otoritasnya ada di partai. Dan kita sangat berharap komunikasi antara PKS, PKB, Nasdem, juga PDIP akan berlangsung dengan mulus, dengan baik, dan nanti pada saat diputuskan dengan siapa cawagupnya, tentu kita akan gerak saja. Tetapi, ini tetapinya saja, ada satu persyaratan yang untuk saya pribadi, saya nggak mengatasnamakan relawan, siapapun cawagup Anies, kita akan oke dan kita akan gerak bareng. Tetapi kalau cawagupnya itu Kaisang, maka mohon maaf, saya secara pribadi menolak. Gitu. Jadi kalau dengan dari partai manapun kita oke-oke saja, terkecuali dengan Kaisang. Mohon maaf, saya menolak untuk hal yang semacam itu. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaihu menyatakan, partainya akan mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. Ia menuturkan, hal itu diputuskan usai mendengar beragam aspirasi dan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah PKS. Syaihu mengaku, DPP sudah menerima surat dari struktur DPP PKS DKI Jakarta yang sudah mengusulkan nama-nama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta ke DPP PKS. Di sisi lain, PKS juga mendengarkan usulan dari para tokoh ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama, bahkan yang datang dari DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan, serta masyarakat di DKI Jakarta. Ia menyebut, PKS juga mempertimbangkan segala aspek calon pemimpin yang baik. Ya kalau kita mengikuti itu, artinya sama saja kita dengan mereka-mereka yang membuat politik dinasti di Republik ini berlangsung dengan demikian rupa. Dan itu kita seperti mengiyakan, mengembalikan potret Indonesia di masa Pak Mohtar Lubis memberikan pidato kebudayaan tentang manusia Indonesia. Itu kan yang terjadi kemarin itu. Sementara dengan reformasi 98 itu yang kita tolak. Dan sebenarnya itu yang kita ingin bereskan gitu. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa mengatakan, Sohibul memiliki kemampuan mumpuni untuk bertarung di Jakarta bersama Anies. Langkah PKS itu bagian dari seni politik, yaitu menciptakan kemungkinan. PKB sedang menyiapkan kemungkinan yang lain. PKB juga menyiapkan kader-kader internal yang bisa disandingkan dengan Anies Baswedan. Namun, jika Anies bagian dari kader PKB, tentu tidak akan menawarkan calon wakil gubernur. Keputusan siapa yang bakal diusung PKB di Pilkada Jakarta akan diumumkan oleh Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar. Keputusan tersebut bakal diumumkan usai PKB menemukan format terbaik sembari membaca dinamika yang berkembang. Hal itulah yang membuka kemungkinan komunikasi dengan partai-partai lain, termasuk dengan PDIP. PKB telah memberikan ruang kepada Anies Baswedan untuk berkomunikasi dan mematangkan persiapan. Salah satunya menyelaraskan frekuensi Anies dan PKB untuk membangun Jakarta ke depan. Iya, akan ada satu manuver lagi yang tentu saja bisa melibatkan PKB atau bisa melibatkan PDI Perjuangan. Gitu ya, karena kalau tanpa dua partai tersebut ya, misalnya salah satunya aja belum cukup PKS. Nah kalau bersama dengan Sohibul Iman, ini pasti perhitungannya Pak Pimpin juga pasti paham bahwa suaranya nggak bertambah tuh, suaranya ada di situ aja gitu. Jadi perlu PKB dan perlu PDI Perjuangan. Nah tantangannya adalah apakah PKB ya bersedia kembali bersama Anies Baswedan seperti Pilpres setelah Caimin mengumumkan dirinya mendukung Pak Prabowo. Partai Keadilan Sejahtera memastikan untuk mengusung nama Muhammad Sohibul Iman menjadi bakal calon gubernur daerah khusus Jakarta di Pilgub DKI Jakarta 2024. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan yang diambil dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat dengan Majelis Syuro PKS beberapa waktu lalu. Sohibul Iman selama menjadi Presiden PKS telah berkontribusi besar terhadap meningkatnya perolehan suara dari kursi partai di parlemen. PKS memperoleh 11,49 juta suara atau sekitar 8,21% di pemilu 2019. Jumlah ini naik signifikan ketimbang pemilu 2014 yang memperoleh 8,46 juta suara atau 6,77%. Ya, saya kira tidak sejauh itu juga, karena kami memutuskan ini kan berdasarkan pertimbangan daripada kita menunggu-nunggu, karena Pak Anies juga belum mendapatkan perahu, kita juga perahunya nggak cukup. Tidak salahnya kalau kami juga memunculkan tokoh partai kami, senior kami, ideolog kami, yang tentu saja ini juga berharap bisa bersinergi ke depan. Jadi harus dipisahkan antara memunculkan tokoh dengan menjauhkan dari Mas Anies, itu sudah dipisahkan ya. Karena
PKS dan Anies ini satu kekuatan yang luar biasa. Dengan pertimbangan tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut diberi amanah untuk maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Nama Sohibul Iman menjadi kandidat kuat calon bakal kepala daerah dari PKS sejak April lalu. Kala itu PKS menegaskan tidak akan mengusung Anies Baswedan meski dinilai memiliki elektabilitas tinggi di Jakarta. Alasannya, meski menjadi salah satu partai pendukung Anies Baswedan di Pilpres lalu, PKS menilai Anies telah berada di level berbeda. Pertama tentu kami harus mendengarkan ya bagaimana aspirasi dari bawah dan juga dari calon mitra koalisi, dan pimpinan PKS itu akan mengambil keputusan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, entah hari ini atau besok, mudah-mudahan siang ini ada keputusan yang mungkin nanti insya Allah disampaikan oleh Presiden PKS ya. Dan bagi kami sekali lagi ya, PKS sangat terbuka untuk bersama-sama ke depan, dan kami sangat berharap dan optimis ya bahwa sosok Pak Sohibul Iman, entah beliau nanti tetap menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur yang akan diusung, maka insya Allah beliau ini orang yang diterima oleh semua kalangan. Dan kami yakin punya kemampuan untuk menggrab terutama para pemilih kalangan menengah dan rasional yang ada di Jakarta. Adapun Anies telah memperoleh rekomendasi dukungan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta oleh Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta. Namun, banyak pengamat menilai dukungan PKS kepada Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman menjadi bakal cagup DKI Jakarta merupakan kode politik bagi Anies Baswedan dan partai yang hendak mengusungnya. Tujuannya agar Sohibul dilirik sebagai pasangan bakal cawagup. Anies dan Sohibul memiliki potensi kuat jika bersatu dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Apalagi, PKS dan Anies juga memiliki sejarah lama saling mendukung dalam kontestasi politik. Anies diingatkan agar segera merespon kode tersebut. Jika tidak, nantinya yang meminang PKS justru dari Koalisi Indonesia Maju. Sudah sewajarnya PKS menaikkan posisi tawar yang tinggi dalam Pilkada DKI Jakarta kali ini. Apalagi PKS merupakan partai pemenang Pileg DKI Jakarta 2024 dan sudah 10 tahun ini hanya menjadi sosok di belakang layar dalam perebutan kursi eksekutif di Jakarta dan Pilpres. Zilvia, kalau kita mundur ke 2017 ya, kejadiannya kayak gini nih. PKS mengumumkan Mardhani Alisera sebagai calon gubernur. Kemudian setelah itu ada deklarasi Sandiaga Uno, Mardhani Alisera. Kemudian nanti di ujungnya Anies Baswedan, Sandiaga Uno. Jadi artinya kalau kita belajar ya dari perilaku PKS di 2017, ini belum end ini, belum selesai, belum di garis finish. Jadi artinya masih ada satu manuver lagi. Ini kan baru sampai tahap kalau di 2017 tuh Sandiaga Uno, Mardhani Alisera nih. Nah ini kejadian nih Anies Baswedan, Sohibul Iman. Nanti kita lihat nih di ujungnya nih akan seperti apa gitu ya. Karena kenapa Anda memprediksi bakal ada satu manuver lagi, Mas Hensat? Iya, akan ada satu manuver lagi yang tentu saja bisa melibatkan PKB atau bisa melibatkan PDI Perjuangan.